dengan saya Melita NPM 2511050057. Saya Nita Aulia Aisyayara dengan NPM 2511050128. Saya Kayla Melia Putri dengan IPM 2511050050. Dan saya Lisma Dwi Cahyani dengan NPM 2511050124. Simak video ini. Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu negara, karena berperan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Nah, negara Finlandia merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Kemajuan ini didukung oleh prinsip kesetaraan pendidikan, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, serta dukungan penuh pemerintah untuk kesejahteraan peserta didik dan kualitas guru. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan pendidikan, seperti pemerataan kualitas, fasilitas yang belum merata, dan tekanan akademik yang cukup tinggi. Oleh karena itu, mempelajari sistem pendidikan di Finlandia menjadi penting untuk bahan perbandingan dan inspirasi pendidikan di Indonesia. Nah, di sini kami akan membahas beberapa tinjauan pendidikan di Finlandia, seperti historis, filosofis, sosiologis, geografis, yuridis, dan psikologis. Mari kita masuk ke yang pertama. Sistem pendidikan Finlandia tidak berkembang secara instan, melainkan merupakan hasil dari serangkaian reformasi historis yang matang. Sebelum Perang Dunia Kedua, Finlandia adalah negara agraris dengan sistem pendidikan yang terbagi menjadi dua jalur, yaitu sekolah sipil untuk masyarakat umum dan sekolah tata bahasa untuk kelas menengah atas yang melanjutkan ke universitas. Nah, sistem pendidikan Finlandia masih bersifat terbatas dan belum merata, di mana terdapat perbedaan akses pendidikan antara kelompok masyarakat tertentu. Seiring perkembangan zaman, Finlandia mulai menyadari pentingnya pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan negara, sehingga dilakukan berbagai upaya pembaruan sistem pendidikan secara menyeluruh. Reformasi pendidikan besar-besaran dimulai pada tahun 1960 sebagai respon terhadap ketimpangan sistem pendidikan yang ada. Pemerintah Finlandia melakukan pembaruan kebijakan dengan tujuan menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata bagi seluruh warga negara. Reformasi ini kemudian menghasilkan sistem pendidikan baru yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif. Nah, dalam proses ini, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai hak istimewa, melainkan sebagai hak dasar setiap warga negara. Salah satu hasil utama dari reformasi tersebut adalah diterapkannya sistem peruskoulu, yaitu sekolah komprehensif selama 9 tahun yang wajib diikuti oleh seluruh anak. Sistem ini menghapuskan pembagian jalur pendidikan berdasarkan kemampuan atau status sosial sejak dini, sehingga semua siswa mendapat kesempatan belajar yang sama. Melalui sistem peruskoulu, Finlandia berhasil menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayahnya. Selain itu, sistem juga menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengembangan kemampuan secara menyeluruh. Perubahan dari sistem lama menuju sistem modern menunjukkan komitmen Finlandia dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Sistem pendidikan modern Finlandia tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada kesejahteraan siswa, kreativitas, serta keterampilan hidup. Nah, pendekatan ini menjadikan Finlandia sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia Agranti 2024. Nah, dengan adanya reformasi yang berkelanjutan, Finlandia mampu mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Nah, tinjauan filosofis. Sistem pendidikan Finlandia dibangun atas landasan filosofis yang kuat, terutama pada prinsip kesetaraan dan kepercayaan. Prinsip kesetaraan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah tempat tinggal. Nah, dengan adanya prinsip ini, Finlandia berupaya menghilangkan kesenjangan pendidikan dan memastikan bahwa semua sekolah memiliki kualitas yang relatif merata. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai sarana utama dalam menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Selain itu, prinsip kepercayaan menjadi salah satu ciri khas sistem pendidikan Finlandia. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada guru sebagai tenaga profesi dalam mengelola pembelajaran di kelas.
Guru diberi kebebasan dalam menentukan metode pembelajaran, penilaian, serta pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kepercayaan ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme guru, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih infleksibel dan inovatif. Filosofis pendidikan Finlandia juga menekankan pada pendekatan yang berpusat pada siswa. Dalam sistem ini, siswa dipandang sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekadar objek penerima informasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan potensi, minat, serta kemampuan berpikir kritis. Nah, pendekatan ini memungkinkan setiap siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Selain itu, konsep belajar tanpa tekanan juga menjadi bagian penting dalam filosofi pendidikan Finlandia. Nah, sistem pendidikan di negara ini tidak menekankan pada kompetensi, ranking, maupun ujian yang berlebihan. Nah, sebaliknya, pembelajaran dirancang agar menyenangkan dan tidak membebani siswa secara mental. Minimnya pekerjaan rumah dan ujian membuat siswa dapat belajar dengan lebih santai, sehingga mampu meningkatkan motivasi intrinsik dan semangat belajar mereka. Nah, selanjutnya, tinjauan sosiologis. Dari perspektif sosiologis, sistem pendidikan Finlandia berperan penting sebagai alat untuk menciptakan pemerataan sosial di masyarakat. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh ilmu, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Melalui kebijakan pendidikan yang merata, Finlandia berhasil memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas, tanpa dipengaruhi oleh status sosial maupun kondisi ekonomi. Hubungan antara pendidikan dan masyarakat di Finlandia juga sangat erat. Sistem pendidikan dirancang sesuai dengan kebutuhan sosial dan perkembangan masyarakatnya, sehingga mampu menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas yang mendukung perkembangan sosial peserta didik. Dengan demikian, pendidikan berkontribusi langsung terhadap terciptanya masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. Salah satu faktor utama yang mendukung pemerataan pendidikan di Finlandia adalah diterapkannya sistem pendidikan gratis. Pemerintah menanggung hampir seluruh biaya pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, bahkan mencakup fasilitas pendukung seperti buku, makanan, dan layanan kesehatan. Kebijakan ini memungkinkan semua anak tanpa terkecuali untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa adanya hambatan finansial. Selain itu, kesejahteraan siswa menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan Finlandia. Pemerintah menyediakan berbagai layanan pendukung seperti makanan bergizi gratis, layanan kesehatan, serta konseling psikologis di sekolah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa dapat belajar dalam kondisi yang nyaman dan aman, baik secara fisik maupun mental. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar siswa, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal dan efektif. Berikutnya ada aspek geografis. Finlandia merupakan negara Eropa Utara dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dan wilayah yang luas. Hal ini menyebabkan persebaran penduduk tidak merata, terutama di daerah pedesaan. Faktor tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan. Kondisi wilayah Finlandia mempengaruhi pendidikan yang diterapkan pemerintah, memastikan bahwa setiap daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Untuk mengatasi perbedaan kondisi tersebut, Finlandia menerapkan pemerataan sekolah. Sekolah dibangun secara merata agar siswa tidak perlu menempuh jarak yang cukup jauh untuk akses pendidikan. Didukung oleh fasilitas transformasi yang memadai, pemerintah juga menyediakan transformasi gratis bagi siswa yang tinggal jauh dari rumah. Berikutnya ada aspek yuridis. Sistem pendidikan diatur dalam berbagai aturan undang-undang yang menjamin pendidikan secara berkualitas. Pendidikan menetapkan undang-undang pendidikan sebagai sistem pendidikan regulasi, mengatur aspek penting seperti pendidikan kurikulum hingga peran pemerintah dalam kualitas pendidikan. Bagi warga negara, hal ini menunjukkan komitmen negara dalam keadilan sosial. Selain itu, pendidikan menerapkan wajib belajar bagi seluruh anak bertujuan memastikan setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang memadai sebagai bekal dalam kehidupan. Dalam aspek tenaga pendidikan, guru diwajibkan memiliki pendidikan yang tinggi, minimal lulusan magister atau S2, serta proses seleksi yang ketat. Yang terakhir ada aspek fisiologi.
Pendidikan menerapkan perkembangan mental dan emosional siswa sebagai prioritas dalam pembelajaran. Pendekatan fisiologis diterapkan di lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Proses pembelajaran tidak berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan sosial, serta kemampuan berpikir kritis. Kesehatan mental siswa menjadi perhatian dalam pendidikan. Sekolah menyediakan layanan konseling, bimbingan, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Siswa tidak hanya berkembang secara intelektual, tetapi juga secara emosional dan sosial. Siswa tidak dibebani banyak dengan ujian maupun pekerjaan rumah yang berlebihan. Usia mulai sekolah relatif lebih lambat dibanding negara yang lain yang sekitar dengan 7 tahun. Berikutnya ada struktur dan kebijakan pendidikan di Finlandia. Yang pertama yaitu ada jenjang pendidikan. Finlandia memiliki jenjang yang terstruktur untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Jenjang peserta didik dimulai dari anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Pendidikan usia dini dimulai dari 0 hingga 6 tahun, mulai mengikuti pendidikan prasekolah atau pre-primary education. Hal ini bersifat wajib sebagai memasuki pendidikan dasar. Pendidikan dasar berlangsung selama 9 tahun dan wajib diikuti oleh seluruh anak. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, melanjutkan pendidikan umum atau SMA dan pendidikan kejuruan. Dua jurusan ini memiliki tujuan yang berbeda, namun tetap memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Sesuai minat dan kemampuan, pada jenjang perguruan tinggi, Finlandia menyediakan 2 jenis, yaitu ada institusi universitas dan universitas ilmu terapan. Universitas memiliki 13 universitas dan 22 ilmu terapan. Finlandia menawarkan pendidikan kelas dunia seperti University of Helsinki, Aalto University, dan University of Turku. Universitas berfokus dengan pengembangan akademis, sedangkan ilmu terapan pada keterampilan dan siap bekerja. Pendidikan tinggi di Finlandia dikenal memiliki kualitas yang tinggi dan didukung tenaga pendidikan yang profesional. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi biaya pendidikan. Nah, pada bagian ini, Finlandia menerapkan sistem pendidikan yang hampir sepenuhnya gratis, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi bagi warga di negaranya. Pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan sehingga masyarakat tidak terbebani oleh biaya sekolah. Yang menarik, bukan hanya biaya sekolah yang ditanggung, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung seperti buku pelajaran, makanan bergizi di sekolah, layanan kesehatan, konseling, bahkan transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah. Nah, dengan kebijakan ini menunjukkan bahwa Finlandia menganggap pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Dengan tidak adanya hambatan ekonomi, semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi wajib belajar. Mengenai wajib belajar, di Finlandia, wajib belajar dimulai pada usia 7 tahun ketika anak memasuki pendidikan dasar atau peruskoulu. Sebelum itu, anak mengikuti pendidikan prasekolah pada usia 6 tahun sebagai tahap persiapan. Masa wajib belajar berlangsung selama 9 tahun. Selama periode tersebut, seluruh siswa memperoleh pendidikannya yang sama tanpa dibedakan berdasarkan kemampuan akademik maupun latar belakang sosial ekonomi. Keberhasilan program wajib belajar ini didukung oleh fasilitas yang disediakan pemerintah secara gratis, sehingga setiap anak bersekolah tanpa terkendala biaya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang berpendidikan, setara, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke materi pendidikan formal, informal, dan non-formal. Finlandia menerapkan 3 jalur pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang berlangsung di sekolah secara berjenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Kemudian, pendidikan non-formal berupa kursus, pelatihan keterampilan, dan berbagai program pendidikan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu sepanjang hayat. Sedangkan pendidikan informal berlangsung dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Meskipun tidak berstruktur seperti sekolah, pendidikan informal berperan penting dalam membentuk karakter, tanggung jawab, kemandirian, dan kebiasaan belajar anak.
Ketiga jalur pendidikan ini saling melengkapi sehingga proses belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke materi komponen pendidikan di Finlandia. Komponen pendidikan di Finlandia terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, dan kurikulum. Keempat komponen tersebut saling mendukung satu sama lain. Guru yang profesional didukung fasilitas yang memadai serta kurikulum yang fleksibel sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik. Karena itu, keberhasilan pendidikan Finlandia tidak hanya tergantung pada satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari kerjasama seluruh komponen pendidikan yang berjalan secara seimbang. Selanjutnya, kita masuk ke materi peserta didik. Pada komponen peserta didik, Finlandia memiliki pendekatan yang cukup berbeda dibandingkan banyak negara lain. Siswa didorong untuk menjadi individu yang mandiri, aktif, dan mampu berpikir kritis. Sistem pendidikan di Finlandia tidak menerapkan ranking atau peringkat, sehingga siswa tidak terbebani oleh persaingan yang berlebihan. Penilaian lebih difokuskan pada perkembangan dan proses belajar masing-masing siswa, bukan hanya pada hasil akhir. Dengan demikian, siswa dapat lebih fokus mengembangkan potensi dirinya. Selain itu, hak-hak siswa juga sangat diperhatikan, mulai dari hak memperoleh pendidikan yang berkualitas, lingkungan belajar yang nyaman, hingga layanan kesehatan dan konseling. Hal ini menunjukkan bahwa Finlandia tidak hanya memperhatikan prestasi akademik, tetapi juga kesejahteraan peserta didik secara menyeluruh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tenaga pendidik. Guru adalah faktor penting bagi keberhasilan sistem pendidikan di Finlandia. Profesi guru sangat dihargai oleh masyarakat di sana, tapi untuk menjadi guru di sana harus memiliki pendidikan tinggi dan melalui seleksi yang ketat, sehingga kualitas guru di sana itu sangat terjamin, teman-teman. Nah, guru di sana juga diberikan kebebasan dalam mengajar dan memilih metode sesuai dengan siswanya. Mereka tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing pertumbuhan karakter dan keterampilan siswa. Selain itu, guru di sana juga diperhatikan kesejahteraannya, sehingga mereka bisa fokus dalam mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang tenaga pendidik, sekarang kita akan membahas tentang fasilitas pendidikan yang ada di Finlandia. Fasilitas pendidikan yang ada di Finlandia itu sangat lengkap dan berkualitas, teman-teman, sehingga menjamin keberhasilan sistem pendidikannya. Sekolah-sekolah di sana itu dilengkapi dengan fasilitas laboratorium, perpustakaan, dan teknologi yang membantu proses belajar siswa menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Selain fasilitas fisik, Finlandia juga menyediakan fasilitas penunjang seperti alat tulis, buku, serta makanan bergizi setiap hari agar siswa tetap sehat dan lebih fokus belajar. Nah, metode pembelajaran yang digunakan berpusat pada Studentkantort, di mana guru berperan sebagai pembimbing, siswa diajak aktif bekerja sama berdiskusi dan saling belajar melalui proyek, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan di Finlandia dirancang untuk membantu perkembangan siswa secara menyeluruh, baik dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik. Finlandia memiliki kurikulum nasional sebagai pedoman utama, tapi sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan. Nah, salah satu keunggulannya yaitu fleksibilitasnya. Guru bebas memilih metode materi dan strategi belajar yang paling sesuai agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Nah, selain itu, siswa juga dapat belajar sesuai kemampuan dan minat mereka. Kurikulum Finlandia juga fokus pada pengembangan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kerjasama, dan literasi digital. Nah, tujuannya bukan hanya membuat siswa pintar secara akademik, tapi juga siap menghadapi tantangan zaman. Materi pembelajaran dalam kurikulum Finlandia tidak hanya berfokus pada teori, tapi lebih menekankan pada pengembangan kompetensi dan keterampilan hidup.
Pembelajarannya disusun secara terpadu agar siswa memahami hubungan antara ilmu dan mampu menggunakan teknologi dengan baik dalam pelaksanaannya. Nah, materi yang terakhir yaitu peran pemerintah dan masyarakat. Sistem pendidikan di Finlandia sangat dipengaruhi oleh peran besar pemerintah. Pemerintah mengatur kebijakan, kurikulum, dan membiayai seluruh kebutuhan pendidikan agar semua siswa mendapatkan pendidikan yang adil dan berkualitas. Nah, fasilitas seperti buku, makanan, kesehatan, dan transportasi juga disediakan. Selain itu, pemerintah memastikan kualitas sekolah merata di semua daerah, sehingga tidak ada perbedaan besar antara sekolah di kota dan di desa. Nah, di sisi lain, masyarakat juga berperan penting, seperti orang tua dan lingkungan sekitar, yang mendukung penuh terhadap proses pendidikan anak baik di sekolah maupun di rumah, serta memiliki kepercayaan tinggi kepada guru. Nah, hubungan yang baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat membuat proses belajar anak lebih efektif. Jadi, kesimpulannya, keberhasilan pendidikan di Finlandia terjadi karena kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan pembahasan mengenai sistem pendidikan di Finlandia, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan di negara tersebut tidak terlepas dari sistem yang terencana, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan peserta didik. Finlandia menetapkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara, sehingga seluruh aspek pendidikan didukung penuh oleh pemerintah, baik dari segi pembiayaan, fasilitas, maupun kebijakan. Secara historis, sistem pendidikan Finlandia berkembang melalui reformasi yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan dan secara filosofis, pendidikan di Finlandia didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kepercayaan dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dari aspek sosiologis dan geografis, sistem pendidikan Finlandia mampu menciptakan keadilan sosial dan melalui pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. Selain itu, dari segi yuridis dan psikologis, pendidikan Finlandia didukung oleh regulasi yang kuat serta perhatian terhadap kesejahteraan mental siswa. Kurikulum yang fleksibel, tenaga pendidik yang berprofesi, serta fasilitas pendidikan yang lengkap menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan sistem pendidikan di Finlandia. Di sisi lain, perbandingan Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam sistem pendidikan nasional, seperti pemerataan kualitas pendidikan dan tekanan akademik yang tinggi. Oleh karena itu, sistem pendidikan Finlandia dapat dijadikan sebagai referensi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.